Tahun sudah mulai berganti. iPhone kalian sudah ganti belum? Bagi kalian yang sudah mau upgrade dari iPhone lama ke iPhone 14 Pro atau Pro Max, pasti kecewa banget ya. Karena stok iPhone 14 Pro dan Pro Max itu agak terkendala. Hal ini bukan terjadi cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Akhirnya, bagi yang nggak sempat pre-order, atau yang nggak kebagian stok saat pre-order, dan bahkan mereka yang nggak dapetin iPhone-nya di hari pertama perilisan penjualan iPhone di Indonesia, harus menunggu tanpa kepastian kapan iPhone yang sudah mereka nantikan itu bakal ready stock lagi di reseller resmi Indonesia. Sekarang sudah Januari awal tahun. Saya cek di salah satu retailer resmi yaitu iBox, beberapa model memang sudah available, walau kebanyakan stoknya habis. Terutama yang varian 14 Pro base model dengan memori 128GB, itu stoknya kosong untuk semua warna. Begitu juga dengan iPhone 14 Pro Max, yang base modelnya untuk 128GB, itu stoknya habis untuk semua warna. Yang available justru yang warna silver 256GB. Tapi data ini hanya dari website iBox-nya ya. Mungkin besok, lusa, atau minggu depan, beberapa varian bakal ready stock lagi. Dan juga, walaupun kadang di websitenya stoknya itu kosong, tapi kadang kalau kita pergi langsung ke gerai iBox-nya, masih ada varian tertentu yang stoknya tersedia. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau varian model iPhone 14 Pro atau Pro Max yang kalian inginkan itu masih kosong juga, apa kalian tetap bakal nunggu sampai ready stocknya? Atau bakal sedikit lebih bersabar untuk nungguin iPhone 15 yang bakal rilis September tahun ini? Nah, sebelum saya bahas tuntas pengalaman saya selama 2 bulan menggunakan iPhone 14 Pro Max ini, kalian bisa bantu saya dengan subscribe channel ini ya. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di-like juga, biar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oh iya, bagi kalian yang penasaran dengan casing yang saya pakai untuk iPhone 14 Pro Max ini saya pakai casing merek yang kit yang saya beli di Tokopedia. Bagi yang mau beli juga, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Sudah lebih dari 3 tahun saya menggunakan iPhone 11 Pro Max. Awalnya sih saya ngerasa 11 Pro Max itu besar dan berat ya. Belum lagi dengan tambahan casing dan tempered glass. Jadi makin berat saat digenggam. Dan setelah saya beralih ke iPhone 14 Pro Max ini, baru deh saya ngerasain kalau iPhone 11 Pro Max itu ternyata nggak begitu berat-berat amat dan paling pas di genggaman. Awal-awal pegang iPhone 14 Pro Max ini bener-bener kayak ya berat aja, kerasa gitu loh ada bobotnya. Dan juga karena jari-jari saya ini kecil, jadi lumayan susah menjangkau aplikasi hanya dengan satu tangan. Susah buat ngetik balesin chat di WhatsApp atau balesin komen di YouTube saya yang satunya Aries on the Run. Jadi mau nggak mau ya harus pakai 2 tangan seperti ini. Tapi lama-kelamaan nyaman-nyaman aja kok. Dan udah nggak begitu kerasa lagi beratnya. ProMotion Display dengan Adaptive Refresh Rate sampai 120Hz memang sudah ada dari zamannya iPad Pro generasi pertama. Hanya saja baru diimplementasikan pada iPhone 13 Pro dan Pro Max tahun lalu. Karena saya upgrade-nya dari iPhone 11 Pro Max yang belum ada fitur ProMotion Display, 120Hz refresh rate pada iPhone 14 Pro Max saya ini kerasa banget bedanya. Terutama saat saya scrolling tulisan atau artikel di website. Terasa lebih smooth dan enak aja deh pokoknya. Karena ini adaptif ya. Jadi refresh rate-nya itu bisa naik sampai 120Hz dan bisa turun ke 60Hz juga, bahkan sampai 1Hz saat always on display aktif dan meredupkan layar. Tapi itu cuma di iPhone 14 Pro dan Pro Max aja ya, karena iPhone 13 Pro dan Pro Max belum dapat fitur always on display. Hal ini tentu bertujuan untuk menghemat baterai. Dan ketika saya pakai iPhone 11 Pro Max saya lagi, disitulah saya mengapresiasi adanya ProMotion Display pada iPhone 14 Pro Max saya. Untuk kecerahannya sendiri jauh ya kalau dibandingkan dengan iPhone lama kita. Tinggal di Bali saya baru beberapa bulan, jadi kalau pergi kemana saya masih butuh bantuan Google Map. Dan di Bali itu kalau mataharinya lagi bener-bener cerah, itu terik banget ya. Kecerahan maksimum pada iPhone 14 Pro Max saya ini ngebantu banget kalau kadang saya harus berhenti karena Google Map nyasarin saya. Dan harus ngecek lagi map yang dituju di bawah terik matahari. Saya masih bisa melihat screen dengan jelas walau di
di bawah terik matahari, tanpa harus nyari tempat berteduh dulu biar bisa melihat screen pada iPhone saya. Jujur, fitur ini adalah salah satu alasan utama saya untuk upgrade ke iPhone 14 Pro Max. iPhone sudah menggunakan notch dari iPhone X yang rilis pada akhir tahun 2017 sampai varian iPhone 13. Makanya saat saya tahu iPhone 14 Pro dan Pro Max sudah nggak menggunakan notch lagi, oke, waktunya upgrade. Beberapa aplikasi bawaan iPhone sudah terintegrasi dengan Dynamic Island, seperti musik, perekaman audio, notifikasi saat tersambung dengan AirPods, silent mode, panggilan telepon, WhatsApp, FaceTime, dan beberapa aplikasi lainnya. Apple sendiri gencar banget dalam marketingnya membahas cutout pengganti notch ini. Hanya saja, belum banyak aplikasi pihak ketiga yang ikut meramaikan fitur Dynamic Island ini. Ya, namanya juga baru beberapa bulan ya, dan Dynamic Island baru ada di iPhone 14 Pro dan Pro Max. Mungkin seiring berjalannya waktu, semua iPhone akhirnya menggunakan Dynamic Island. Pastinya, aplikasi pihak ketiga juga semakin berbondong-bondong memanfaatkan fitur Dynamic Island supaya interaksinya lebih atraktif. Saya pribadi awal-awal norak banget ya bukain aplikasi yang punya fitur di Dynamic Island, terutama kalau dengerin musik. Jadi, gambar pada lagu itu ketika kita swipe ke atas, dia akan tampil di Dynamic Island dengan versi mininya. Dan warna animasi vibrasinya juga mengikuti warna pada gambar lagu tersebut. Tapi ya lama-lama jadi biasa aja. Mungkin saya salah satu dari sedikit orang yang nggak peduli adanya Always On Display pada iPhone. Dan saat saya lihat keynote Apple presentation, di mana Always On Display pada iPhone terbaru ini berbeda dengan Always On Display pada smartphone Android, saya jadi semakin mantep untuk upgrade ke iPhone 14 Pro Max. Dan akhirnya saya suka banget, walaupun lumayan bikin baterai boros ya. Dan sejak update iOS 16.2, kita punya pilihan untuk menonaktifkan displaynya dan tetap menampilkan waktu, widget, dan notifikasi. Tapi namanya juga kita punya iPhone terbaru ya. Kadang di momen-momen tertentu, saya aktifin lagi displaynya. Ya, flexing gitu. Jadi kalau dulu flexingnya pengguna iPhone itu menunjukkan kamera bobanya seperti ini, tapi kalau sekarang justru yang ditunjukin itu layarnya untuk pamerin Always On Display dan Dynamic Island-nya. Dari segi estetik, iPhone 14 Pro dan Pro Max memang menang banget ya. Dan kalau dari segi fungsi, dengan adanya Always On Display ini, saya nggak perlu lagi tapping screen untuk ngecek apakah ada notifikasi yang masuk, seperti chat di WhatsApp atau komen yang harus saya bales, dan notifikasi lainnya. Karena notifikasinya terpampang jelas beserta logonya. Kalau soal kamera, saya termasuk orang kebanyakan, di mana kualitas 12 megapiksel pada iPhone saya itu sudah cukup untuk kebutuhan sosial media saya. Tapi dengan resolusi 48 megapiksel Pro RAW, setidaknya saya punya opsi kalau seandainya saya ingin mengabadikan foto yang menyimpan banyak detail untuk saya edit nantinya. Dan kalau untuk urusan video, kualitas perekaman video pada iPhone masih belum terkalahkan. Ada dua fitur video pada iPhone 14 Pro dan Pro Max yang belum saya pakai sampai saat ini. Yang pertama adalah Cinematic Mode, yang kedua adalah Action Mode. Walau resolusi Cinematic Mode itu sudah sampai 4K 30 fps, menurut saya blurry background-nya itu masih terlihat artificial ya. Walau kalau Cinematic Mode-nya dibandingin dengan Google Pixel terbaru, kualitas yang dihasilkan pada iPhone masih menang banyak. Kualitas foto atau perekaman video pada iPhone terbaru, menurut saya sudah memberikan blurry background yang natural ya, berkat adanya LiDAR sensor. Jadi saya pribadi nggak butuh banget itu Cinematic Mode. Karena kerjaan saya juga bikin kontennya sekarang-sekarang ini di rumah, belum lagi saya juga punya gimbal DJI OM4 yang biasa saya pakai saat vlogging. Dan seperti yang kita tahu, kalau kita pakai Action Mode, kualitas video yang dihasilkan itu turun ya, nggak sebagus tanpa Action Mode. Tapi bukan berarti Cinematic dan Action Mode itu sama sekali tidak dibutuhkan, karena saya yakin banyak sekali content creator dan filmmaker yang sangat terbantukan dengan adanya dua fitur ini. Sebenarnya niat awal saya mau beli yang Pro, bukan yang Pro Max. Saya maunya upgrade iPhone terbaru dengan prosesor Gahar A16 Bionic dengan kualitas perekaman video terbaik dengan hasil yang stabil dan konsisten walau saya merekam dengan durasi yang lama. Saya butuh iPhone dengan form factor yang compact, muat di saku
kaku celana, enteng, dan ramping, terutama saat dipasangkan dengan DJI OM4 saya. Dan untungnya, iPhone selalu rilis terlambat di Indonesia. Jadi, saya bisa nonton reviewnya dulu di YouTube. Dan akhirnya, ketahuan deh bahwa iPhone 14 Pro dan Pro Max, baterainya tidak sebagus iPhone 13 Pro dan Pro Max. Ya, mungkin karena adanya always on display itu ya. Atau mungkin juga karena A16 Bionic itu sendiri. Karena saya mikirnya jangka panjang, bakal sering ngevlog dengan durasi yang lama dengan iPhone yang bakal saya beli, jadi saya putuskan untuk ambil yang Pro Max. 2 minggu lalu teman saya juga baru upgrade ke iPhone 14 Pro yang 512 GB. Lalu dia ngeluh, katanya baterainya terlalu boros. Sedangkan niatnya dia beli sampai 512 GB itu agar iPhone-nya bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Padahal saya sudah bilang ke dia kalau untuk jangka waktu yang lama sebaiknya ambil yang Pro Max supaya ketahanan baterainya juga bakal tetap awet sampai 3, 4, bahkan 5 tahun ke depan. Berhubung saya upgrade dari iPhone 11 Pro Max, saya bisa ngerasain kalau baterai pada iPhone 14 Pro Max ini lebih awet dan bisa bertahan bahkan sampai 2 hari. Tapi itu tergantung pemakaian ya, karena setiap harinya paling saya pakai iPhone ini untuk balesin chatting, scrolling sosial media, atau kadang ngedit thumbnail dan video call. Dan sekarang karena saya lagi kecanduan satu game, jadi saya lebih sering berinteraksi dengan iPhone ini. Dan pas saya cek baterainya, itu jadi 99% ya, hanya dalam waktu 2 bulan. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga kita beli sesuatu, ya harus kita nikmatin. Kesimpulannya, karena saya upgrade dari iPhone lawas, yaitu iPhone 11 Pro Max, jadi saya bisa ngerasain adanya upgrade sana-sini pada iPhone terbaru ini. Semoga video ini bakal jadi referensi apa kalian bakal upgrade ke iPhone 14 Pro atau Pro Max, atau skip bersabar dikit untuk upgrade ke iPhone 15. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.